Bitcoin tuh aset buat kriminal. Gue pernah hampir bunuh diri kan gitu. Karena nggak ada jalan keluar buat gue waktu itu. Gitu. Gue cuman video di ruang tamu sih waktu itu. Terus gue cerita sama teman gue waktu itu, bro ini nggak ada yang nonton bro, dan takes too much time gitu. You edit yourself? Ya, aku melihat dari 3 hal itu, ya, dan aku lihat juga dari portfolio gua yang kebun binatang tadi itu not making any money gitu, bahkan it goes to zero. More likely than not emang goes to zero. Ya, goes to zero. Jadi yang gua cerita tadi, gua jatuh cinta sama DeFi. Oke, balik lagi di channel Solusi Investasi. Hari ini udah lama banget nggak update podcast. Nih ruangannya agak berbeda karena kita lagi di Malang hari ini. Spesial banget episode kali ini. Jadi teman-teman mesti nonton sampai habis. Dan hari ini gue ditemenin sama tamu yang spesial banget. Tentunya Ko Angga. Halo, apa kabar Ko? Halo, baik-baik. Thank you banget loh Ko, udah mau datang. Thank you, sama-sama. Jauh ya? Thank you Ko. Pasti kamu jauh lebih jauh. Hari ini kita mau diskusi singkat aja sih Ko. Kita ngobrol-ngobrol dikit-dikit. Sebenarnya 2 hal lah. Kalau gue yakin orang teman-teman udah pada tahu ya. Ko Angga ini salah satu yang paling maksi ya tentang Bitcoin lah. Salah satu. Maybe ya? Bitcoin only, tapi kalau dibilang maksi sih mungkin nggak juga ya. Nggak juga ya? Karena kan kita masih pakai protokol Web3 dan lain sebagainya kayak gitu sih. Sementara kalau maksi itu kan mereka maunya ya Bitcoin only gitu. Bahkan mereka mungkin say no to exchange sih gitu. Oke. Nanti hari ini gue mau bahas singkat tapi lebih ke mungkin as a personalnya aja. Kayak Angga tuh mulainya dari mana sih? Kayak kemarin gue pernah denger by the way kan gue juga member di Belajar Bitcoin. Di Belajar Bitcoin kemarin sempat bikin acara di Jakarta dan itu menurut gue oke banget kok. Soalnya kayak lu sempat jelasin juga ya intinya gold, Bitcoin and everything else. Sneak peek, jangan lupa lu bisa ke kelasnya Ko Angga ya di Telegram. Sip. Nah, in any case, di situ tuh gue sempet satu hal yang menurut gue cukup menarik ya. Tapi itu sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai. Yang lu ngomong tentang kalau mau beli mobil nih misalnya, itu bisa juga step up lah dengan Bitcoin. Berarti kan lu start from somewhere. Startnya from somewhere. Mungkin lu bisa ceritain nggak kok? Lu startnya dari mana? I start from nowhere sih bro. Not from somewhere, start from nowhere. Nah. Dari nowhere to somewhere-nya aja dulu. 0 to 1. Lu tuh ngapain? Kalau background bisnis gue sih banyak sih. Gue udah ngerjain aneka ragam bisnis sih. Udah nyobain bisnis apa aja ya, fotografi pernah. Jadi kurang lebih basic foto tau lah. I see. Terus dulu juga pernah, saking nggak punya duit, jadi kerjain itu sih, bikin desain logo. Buat UMKM. Gitu. Kalau sekarang kan bisa pakai AI kan. Iya, dulu nggak bisa guys. Dulu nggak bisa. Jadi lu harus cari orang yang bisa desain logo. Nah, kapan itu? Background gua di desain gitu sih. Tahun? Tahun 2016-17 kali ya. Alright, Bitcoin sekitar $2.000 harganya. Waktu itu. Terus journey itu kan masih nowhere nih. Masih nowhere. Tapi lu get capital dari bisnis ini. Terus habis gitu yang mungkin yang agak merubah gua ya. Itu sebelum di bisnis, gua di properti itu. Jadi sebelum di properti sempat juga punya operate beberapa toko kue sih itu. Jadi kita kerja di sektor kuliner. Karena orang tua kan di sektor kuliner kan. Gitu. F&B ya? Ternyata susah banget bro. Sangat relate ya? Sangat susah sekali. Kalau boleh aku bilang sih, kalau usaha kuliner tuh lebih susah daripada main future sih. Karena kan gua bikin kue ya. Kue itu kan satu hari itu kan harus take out. Nggak bisa kan? Kayak basi ya? Basi kan gitu. Jadi itu kayak kita main future sih gitu. Lu betting customer bakal banyak nggak hari ini gitu. Kalau ternyata hujan atau apa atau nggak ada customer ya udah capital lu hilang gitu karena kan basi gitu. Ya? Itu modalnya hilang gitu kan gitu. Jadi boleh aku bilang lebih susah
bisnis kuliner daripada main future sih. Loh, gue sial ya berarti ya. Gue ada bisnis kuliner main future. Wah, itu double tuh. Itu pusingnya double triple, bro. Salut, bro. Salut. Aduh, Jadi lucu. kuliner tuh banyak orang kira gampang gitu. Tapi ternyata itu adalah salah satu yang tersusah sih menurut gua. Karena supply chain-nya itu panjang banget, bro. Gitu. Sangat. Mulai dari dapur, terus customer, marketing, packaging itu banyak banget. Itu gila luar biasa. Supply chain-nya super panjang. Setuju. Kalau kuliner. Cuma yang merubah gua waktu itu di properti sih. Properti gitu. ya. Karena di properti gua tiap hari ketemu dengan banyak sekali orang. Yes. Dan gua bisa jadiin orang itu mentor dalam tanda kutip sih itu. Oke, Bahkan beberapa yang nanya-nanya jadi ya. mentor beneran sih itu. Oh gitu, nice. Bener. Nice. Beberapa yang jadi mentor beneran, bahkan dipercaya untuk kerjasama sama dia. Gitu. Oke. Untuk develop kayak Something bareng. perumahan kecil lah gitu. Oh gitu. So lu berarti dari nowhere to somewhere-nya sebenarnya masih dari web 2 ya kok? Masih dari web 2. Dari lu bisnis properti. From somewhere ya. Ya. From somewhere. Tapi ya itu nggak membawa aku kemana-mana sih, bro. Oke, nggak membawa kemana. Tapi lu starting capital lah ya, masih lumayan. Starting capital Enggak juga sih, Lebih bro. ke day to day life. enggak juga sih. Kayak yang gua pernah cerita di podcastnya Topping kan gitu. Gua pernah hampir bunuh diri kan gitu. Karena nggak ada jalan keluar buat gua waktu itu gitu. Nggak ada jalan keluar buat gua waktu itu. So what did you do? Jadi waktu itu ada teman gua, actually dia ini dulu adalah klien gua. Dari yang properti atau yang Dari properti. Oke. Klien di properti, terus jadi teman, terus jadi mentor juga, kita sering ketemu bareng. I see. Terus dia itu kerjanya di rumah sih, bro. Oke, Kerjanya di rumah. Oh, ini 2017 WFH udah legendary ya? Dia belum udah ada- WFH, tapi dia di rumah timnya banyak banget. Dia ngerjain kind like SEO gitu Nice. sih. Gitu. Terus gue bilang sama dia, gue pingin kerja kayak lu sih gitu. Maksudnya bisa kerja di Indo, tapi dapat duit dari seluruh dunia gitu. Oke, jadi remote work, Remote concept of remote working di 2017. Kalau gue boleh jujur ngomong ya, kan gue juga a professional itu belum ada di 2017 guys. Ya, tapi teman gue itu udah ngejalanin. Berarti dia front runner, salah satu yang pertama. Dan udah gede banget waktu itu. Oh, nice. Udah gede banget. Kalau boleh tahu dia ngerjainnya apa kok? Macam-macam sih. Dia mulai dari garap SEO-nya orang sampai dropshipping. Digital marketing, dropshipping, gue tahu nih 2017 gede banget. Itu semua dia kerjain sih, bro. Amazon, eBay gitu ya. Nah, terus dia ngasih saran ke gua, dia ngomong YouTube. Gitu. Oke. Kalau lu pingin dapet $, tapi tetap stay di Indo, YouTube gitu. Jadi YouTube as in content creating. Yap. Di 2017 belum sepadat ini ya guys. Belum sepadat ini. Tapi udah lumayan challenging. Nggak yang paling gampang juga gitu 2017. Waktu itu gue cuma dikasih tahu aja, tapi Belum eksekusi. belum eksekusi. Karena kan sibuk juga, nggak tahu juga caranya ke sana I see. gimana, nggak tahu apa yang di-share juga. Tapi udah dapet. si klien gue ini sempat ikut beberapa kali training gue. Jadi gue kan dulu di properti juga as a trainer juga. Terus dia bilang, semua materi lu itu bagus kalau ditaruh di YouTube gitu. Atau ditaruh di Udemy, dia bilang gitu. Zaman dulu masih kencang tuh Udemy. Betul. Gitu sih. Nah, terus sampai one day dia kasih gua akses ke kelas YouTube, bro. Apa tuh? Akses ke kelas YouTube, maksudnya cara jadi content creator gitu. Oh, maksudnya lu belajar dari orang how to be a content creator. Betul. Jadi I see. teman gua yang sama itu, dia beli akses kelas lah ya. kelas waktu itu harganya $2.000 kalau nggak salah. Dia juga pengen jadi YouTuber, bro. Mahal Waktu itu. sekali ya. 1 Bitcoin ya. Gila, mahal. Terus tapi dalam perjalanan dia bilang this is not for me gitu. Oh, karena dia udah tahu. Oh, ternyata oke, paham. Mungkin buat lo gitu. Coba lu belajar. Coba belajar. Gitu. I see. Terus gua belajar gitu. Gua belajar di mobil. Boleh tahu di nggak kok sela-sela waktu, nama gitu. kelasnya apa dulu? Waktu itu dia beli dari Denlock. Denlock. Luar punya ya?
Luar punya. I see. Sekarang dia udah nggak buka kelas itu kayaknya. Nah, jadi gue belajar dari dia, terus coba gue eksekusi, tapi belum rutin. I see. And then COVID waktu itu. Belum And lu then COVID. eksekusi, lu eksekusi tapi belum rutin. Maksudnya lu bikin video seminggu sekali, sebulan sekali? Ya mungkin sebulan sekali, coba-coba, Dan nggak ini ada yang waktu- nonton. nah, waktu Nggak lu- ada yang nonton masalahnya, bro. Nah, waktu lu bikin, gue mau highlight di sini. Karena ini kita mau pindah sebenarnya ke content creating-nya. Kan gue mau bahas hari ini Bitcoin sama content creation. Pas lu bilang, lu eksekusi tapi nggak ada yang nonton, itu setupnya dulu gimana? Gue cuma video di ruang tamu sih waktu itu. Terus gue cerita sama temen gue waktu itu, bro ini nggak ada yang nonton bro, dan takes too much time gitu. You edit yourself. Yap, Lu edit yourself. dengan komputer yang babon banget sih dulu. Sekali render tuh 9 jam. Itu Karena video komputernya tua. tua ya. Ini Dan lumayan banyak diedit. Lu lumayan bahasnya banyak apa? editan kan. properti. Waktu itu macam-macam sih. Semua yang gua tahu gua share aja sih. Mau tentang kehidupan kayak terus tentang properti kayak I gitu see. sih. Tapi Berarti- waktu itu nggak ada yang nonton. Karena lu belum punya niche-nya. Belum punya niche. Belum punya niche. Terus gua bilang sama temen gua itu, bro ini nggak ada yang nonton gitu. Percuma ini kayaknya, takes too much time gitu. Terus dia bilang, iya karena YouTube tuh barrier of entry-nya sangat Mudah. strong gitu. Oh, Barrier of entry-nya gitu. Ini beda dengan medsos lain, dia bilang gitu. Barrier of entry-nya itu kuat banget. Nggak semua orang bisa punya 1.000 subs, 10.000 subs, atau bahkan 1 juta subs gitu. Oke. Kalau Instagram, semua orang bisa punya subs dengan sangat banyak gitu. Oh gitu. Dengan mudah gitu. Tapi kalau YouTube, nggak semua orang yang sukses di media sosial lain tuh bisa sukses di YouTube. Dia bilang kayak gitu. So, Oke. dia bilang, gini aja, coba aja bikin 100 video dulu. 100. Wah. Video Kalau- kita udah 100 belum? Kalau lu bikin 100 video belum berhasil, ya berarti mungkin itu bukan jalan lu. Gitu. Tapi let's try lah 100 video. 100 tuh banyak loh, Bro. Nah, Banyak loh. Kayak video aku aja di channelnya belum 100. Jadi maybe your first 100 video will change you gitu. Dia bilang gitu sih. 100 video. Nah, teman-teman, Terus? 100 video. Ya udah, gue coba rutin aja sih. Gue coba rutin bikin video seminggu sekali karena waktu itu COVID gak ada kerjaan bro kita bro. Betul. Karena betul. di properti rumah waktu juga itu kan. stuck. Kita juga nggak bisa Ketemu orang. apa namanya, semuanya di rumah lah gitu. Transaksi nggak ada. Jadi gue di rumah aja sih. Di rumah aja coba bikin YouTube itu gitu. Coba bikin YouTube itu. Sebelum 100 video, ini aku ingat banget bro. Tanggalnya itu tanggal 8 Agustus kira-kira 2020 mungkin ya. Itu tiba-tiba gue punya 10.000 subs. Dalam semalam. Gara-gara video apa tuh? Gara-gara satu video. Apa? Waktu itu judulnya 5 aset yang harus kamu punya. Oke. Gara-gara satu video itu jadi 10.000 sub. Dan ternyata satu video itu yang datangnya 80% subscribers ke channel. Satu video itu bro, yang change everything. Padahal videonya juga nggak bagus-bagus amat sih. Tapi sekarang kalau gue lihat mungkin udah hampir 2,5 juta view mungkin. Video itu. 5 aset yang harus Kamu punya. Plus waktu itu 2020 COVID, orang-orang kan nggak ada kerjaan. Bingung mau ngapain. Mereka di rumah, ya How to nontonnya make YouTube. money, iya. Mereka juga pengen tahu how to make money. Ya. Nah, content creator di era COVID itu mereka panen sih. Jujur kalau teman-teman lihat sekarang content creator yang sekarang mungkin dalam tanda kutip ngetop-ngetop, mereka semua itu lahir di era COVID. Peak-nya di sana. Mereka lahir di era COVID. Tuh. Semua influencer kripto, influencer finansial yang teman-teman lihat itu semuanya lahir di era COVID. Betul, betul. Karena pada saat COVID itu naiknya cepet banget bro. Udah nggak peduli algoritma apapun, nggak peduli konten apapun tuh naiknya cepet banget waktu di era COVID. Kita semua lahir di era COVID. I see. Ya karena memang saat itu ya kondisi memaksakan orang-orang tuh duduk di rumah. Terus aktivitas apa lagi tuh kill time selain Yap. nonton. Betul. Jadi itu semua kan, gue inget banget kayak games peak performance, playersnya Betul. makin banyak. Betul. Netflix, user count-nya makin banyak. Betul. YouTube apalagi yang Betul. paling freely accessible saat itu belum Yes. ada Free juga adblocks, kan. masih adblock masih bisa gitu. Saat ini kan udah nggak bisa kan, masih free segala macam. Orang yang penting punya time untuk nonton itu bro. Dan dulu time is all that people have.
Yap. Heeh. Terus Menarik. tapi sebelum gua mutusin di YouTube ya bro ya, itu ada satu critical point di hidup gua. Which is? Yang gua cerita di podcastnya Topping itu, yang gua mau bunuh diri itu. Gak jadi akhirnya bro. Ya, Tapi iyalah. gua pergi keluar kota. Pergi keluar kota waktu itu naik mobil sampai akhirnya gua dalam tanda kutip kesurupan sih bro. Dalam tanda kutip ya. Kesurupan, Gua kayak ketemu dengan Angga di 4 tahun yang kemudian. Oke, berarti Angga 2 tahun lalu. Ya Angga waktu itu 2019-an kalau nggak salah. Angga tahun lalu. Terus ketemu dengan Angga yang 4 tahun kemudian. Terus dia bilang, kalau lu nggak jadi, lu boleh deh masukin mobil lu ke jurang sana gitu. Kalau di rumah gua kan sisi kiri kanan kan jurang. Gitu. Jalan kaki aja udah jurang bro. Di Horor rumah gua. banget ya. Jadi give yourself second chance. 4 tahun gitu. Kalau 4 tahun lu belum jadi, oke silakan masukkan mobil lu ke jurang gitu. Gitu sih. Oke. Waktu itu gua nggak tahu gimana caranya. Gua cuma yang gua tahu mungkin jalan gua cuma YouTube aja gitu. Yang udah dikasih saran sama teman gua itu sih. Content Mungkin creation. gua lihat itu gua dikasih akses ke kelas itu, gua melihat sebagai sinyal dari yang di atas ya. Ya. Terus gue boleh tahu nggak kok? Oke, lu mulai content creation. Gimana lu menemukan? Lu punya 5 aset. Berarti kan di 5 aset yang tadi di dalam video itu ada banyak sebenarnya asetnya. Lu boleh nggak share? Ada 5 aset apa aja tuh? Actually gua lupa sih bro. Ini lucu Tapi ada banget lagi. properti, Properti. terus yang pasti lah properti, terus habis Bitcoin. itu waktu itu gue beli paper aset, saham dan lain sebagainya. Yourself, knowledge. Yourself, I see. Terus apalagi gue lupa sih. Nah, pertanyaan gue gini, itu kan ada 5 ya kok? Banyak ya? Terus how do you direct ya, dari 5 tadi masuknya ke Bitcoin? Masuknya Nggak ke ada, crypto? waktu itu kan belum bahas Bitcoin bro. Oh, lu belum bahas Bitcoin? Itu belum bahas Bitcoin, Ini bahkan pure gue aset nggak. aja, lu bilang Bahkan paper waktu aset. itu mungkin gue dapat pemahaman yang salah gitu bro tentang Bitcoin. Jadi gue dapat shit, infonya oke. itu Bitcoin itu aset buat kriminal. Jadi Angga Dinata jangan di-cut please. Jangan dicemplung. Jadi kalau aktivitas kriminal meningkat, otomatis Bitcoin meningkat. Dan gua merasa this is nggak sesuai dengan visiku gitu sih. Waktu itu nggak bahas Bitcoin, Oke. belum bahas Bitcoin. Nah, gue penasarannya gimana? Kan soalnya gini, kok gue yakin banget nih, banyak banget viewers gue yang udah coba juga bikin konten, tapi kan nggak bisa langsung meledak. Kadang-kadang nggak bisa viewsnya. Karena waktu gue pertama kali mulai pun sama, nggak ada viewsnya, susah segala macam. Gue ada satu video yang tiba-tiba naik juga, itu juga gue lupa yang mana ya. Cuman gara-gara video itu naik nih. Nah, intinya gue mau nanya, dari mana lu switch dari situ, kok bisa ngomongin kripto? Oke, jadi ya namanya kita content creator kan. Kita cari apa yang lagi hype waktu itu. Jadi ternyata yang hype waktu itu adalah Bitcoin. Terus gue belajarin lagi tuh Bitcoin. Ini di mana? Di 2019? 2020. Kira-kira akhir 2020. Masih Kira-kira sekitar akhir 2020. Oh, itu lagi euforia ya? Betul, Euforia betul. gila-gilaan. Kan makanya. kalau gue lihat kan Bitcoin lagi naik kan. Belum all time high sih waktu itu. Masih akhir 2020 nih ceritanya. Waktu itu BNB Chain, waktu itu namanya kan masih BSC ya, Binance Smart Chain ya. Binance Smart Chain. Itu dia baru launch. Baru berubah nama. Baru berubah nama. Baru jadi EVM compatible waktu Ini baru jadi yang itu masa-masa DeFi summer bukan sih yang Uniswap dan teman-temannya rame itu ya? Betul. I see. Jadi akhir 2020 kira-kira November atau bulan berapa gue lupa. Gue pelajarin lagi Bitcoin. Oh ternyata ya, ini unik nih gitu. Nggak kayak yang temen gue cerita gitu. Terus gue jadiin video. Videonya apa tuh kalau boleh tahu nggak? Judulnya Bitcoin pokoknya, itu udah video lama banget sih. Jadi bener-bener Apa itu Bitcoin kalau nggak salah? kayak basic tentang Bitcoin. Basic banget dengan I see. pengetahuan gue yang waktu itu masih newbie sih. Masih gitu. newbie juga. Masih newbie banget sih. Terus gue post video itu, ternyata video itu rame bro. Oke. Video itu rame ternyata. Video itu boom. Judulnya apa itu Bitcoin? Kalau nggak salah ya. Kalau gue ngomong sesuatu di channel gue tentang Bitcoin langsung nggak punya views. Tapi beda bro ini case-nya. Ini case-nya 2020 bro. Oh iya. Nah, terus dari satu video itu ada endorse datang bro.
Oh gitu? Endorse datang. Oke. Jadi lu baru mulai ngeliat nih, starting to see, from content creation. Tapi gue ragu ngambil endorse itu waktu itu. Why? Gue nggak tahu barangnya. Jadi, Local, luar, atau koin? Exchange? Local, luar? one of the biggest exchange in the world lah. Gitu. Oke, exchange berarti bro. Produknya tuh exchange. Gotcha. Gue nggak tahu ini barang apaan. Saat itu nggak tahu. Gue nggak tahu nih barang apaan nih gitu. Terus gue dikasih script sama Scripted. orang yang kontak gue. Ya. Lalu baca aja script ini gitu. Terus gue baca skripnya. Terus sekalian nyontek content creator lain. sekalian nyontek channel lain. Yang mereka punya project yang sama. Oke, menarik nih. Jadi waktu itu bahasnya tentang stablecoin, bro. Oke. USDT, USDC gitu. Menurut gua, wow, ini menarik banget gitu. Bisa punya punya fasilitas dalam tanda kutip banking, tapi di rumah gitu. Dan menurut gua itu sangat menarik sekali sih gitu. Ya. Terus begitu konten itu di-post, ternyata boom lagi, bro gitu. Oke. Ini boom lagi. Stablecoin Waktu itu. Oke. Nah, orang kan juga di tahun-tahun itu kan penasaran, apa sih itu stablecoin, apa itu Bitcoin, apa sih itu DeFi, dan lain sebagainya. Terus kemudian endorse yang lain juga udah mulai datang, bro, gitu. Dari exchange lokal juga. Otomatis gue harus belajar dong, gitu. Ya. Gue harus belajar. Nah, gue belajar, bro. Oke. Dan waktu itu, gue jatuh cinta dengan DeFi waktu itu. Oh iyalah, DeFi Summer ribuan Jadi, persen APR. bukan karena naik ribuan persennya sih. Bukan, kirain. Tapi karena punya fasilitas yang dulu kita nggak punya. Konsep decentralized finance-nya konsep maksudnya. decentralized finance, konsep decentralized dalam bentuk dalam tanda kutip ya, decentralized banking-nya itu kan kita nggak punya akses ke sana. Sekarang mau dapat tabungan dolar aja mungkin harus ke bank dan lain sebagainya. Dan susah, kalau sekarang kan KYC-nya kemana. kita bisa buka wallet aja, udah lu punya aset di situ. Betul. Dan portable, bisa lu kirim kemana-mana tanpa fasilitas banking waktu itu. Jadi gue melihatnya, this is the future gitu. This is yang ku cari gitu sih. Gue jatuh cinta dengan konsep itu, bro, waktu itu. Dan mulai belajar banyak sih gitu. Dan akhirnya malah banyak bahasnya itu malah ke kripto semua gitu. Oh jadi lu belajar langsung lu share, belajar langsung di share. Okay. Kalau gua recap dikit kok. Jadi gua recap, lu pertama bikin konten dari 5 aset tadi, and then lu mulai jatuh cinta juga sama DeFi, and then lu mulai bikin konten yang akhirnya mengerucut ke lebih kripto. Pelan-pelan betul ke sana. Sampai akhirnya ya tadi ya endorsan pun datang. Tadi berarti sekitar 2020 2021 lah ya. Betul. Tahun depannya gue yang datang. Jadi banyak baru mulai menjadikan salah satu nambah source of income and capital from content creation. Betul. Ya. Dan ini legit ya menurut gue juga legit. Banyak dari situ, tapi kita baru DeFi, kita belum masuk ke yang Bitcoin as Bitcoinnya. Kapan lu jatuh cinta sama Bitcoinnya? Gue jatuh cinta sama Bitcoinnya dari dulu sih, bro. Dari dulu. Dari gue bahas Bitcoin pertama kali gitu. Setelah di 2020 itu, waktu gue belajarin lagi, itu gue udah jatuh cinta, bro, gitu. Plus ada DeFi, berarti kan kita bisa mengkungfukan lah ibaratnya. Betul, waktu itu. Ya. Berarti sebenarnya secara timeline bikin 5 aset, lu udah jatuh cinta sama Bitcoin dan juga 5 aset itu ya. Dan juga lu bikin DeFi-nya. Jadi kontennya lebih ke DeFi juga. Kontennya jadi tentang edukasi kripto. Edukasi kripto. Jadi mengerucut ke sana gitu. I see. Secara tidak sengaja sih. Tidak sengaja. Nah, terus dari konten ini, kalau Angga yang gue kenal sekarang, sangat-sangat menurut gue very konservatif. Ya, I don't know. Ini kan me seeing you ya. Karena gue ketemu banyak banget kripto player lainnya. Delusional bulls lainnya. Salah satunya yang lagi ngomong. Tahun trip capital kan. Jadi kalau Angga ini salah satu yang menurut gue paling konservatif. Dan gue sebenarnya konservatif juga di cycle lalu. Very konservatif. I only hold Bitcoin and Ethereum, that's it. Very konservatif.
Nah, di tahun ini gue punya kebun binatang banyak. Oke. Nah, pertanyaan gue, kenapa berbeda kalau lu dulu kayak lebih ke edukasi crypto in general, DeFi, dan sekarang kenapa lu mengerucut ke finally deciding, oke lah, just Bitcoin. Yap. Itu turning point-nya apa kok? Di mana dan kapan, kenapa gitu? Ini kalau boleh jujur sih Ya. ya, sebagai influencer, KOL, yang bahas kripto, Ya. di Indonesia nggak ada ruang. Sangat-sangat susah. Ini terang-terangan aja Betul, sih. betul. Sudah tidak ada ruang di Indonesia. Susah sekali gitu. Pertama. Kedua, orang-orangnya udah beda dengan yang dulu gitu. Mungkin kalau dulu mereka pingin edukasi, jadi pingin tahu apa sih Bitcoin, apa itu stablecoin, terus Web3 itu apa, DeFi itu apa. Ini audiensnya maksudnya? Audiensnya. Audience, ya. Terus gimana caranya, apa namanya, kolateralin, let's say, gimana caranya pakai liquidity pool, apa sih liquidity pool, kayak gitu. Apa sih konsep, apa namanya, blockchain kan macam-macam juga. Apa sih algorithmic stablecoin gitu. Nah, di cycle yang lalu, audiens itu masih antusias dengan hal-hal itu. Tentang edukasi. Yang dimana aku bisa provide, itu sih. Tapi seiring berjalannya waktu, audiens ini berubah shifting gitu. Mereka mulai menganggap bahwa, oh semuanya adalah bullshit, yang gue pengen tahu hanya Next 100x profit Bitcoin. gitu. Yang gue pengen tahu adalah, gue nggak peduli sama fundamentalnya lah gitu. Yang gue pengen tahu apakah ini bisa 10x, 100x, atau 1000x, udah sesimpel itu aja gitu. Gue nggak pengen tahu teknologinya gitu. Nah sampai di titik itu berarti aku tidak bisa memprovide itu ke apa namanya audience gitu. Karena gue nggak tahu apa yang bakalan 100x atau 1000x di kemudian hari gitu. Sangat-sangat susah sih. Betul. Sedikit orang yang memang jago banget ya. Betul. Dan yang ketiga yang kulihat, karena kalau retail kan mungkin lihat dari luar ya. Sementara kalau gua kan pelaku industri, gua tahu apa yang di dalam gitu. Nah, yang di dalam itu nggak seindah apa yang teman-teman lihat di luar gitu sih gitu. Jadi paling mudah aja sih kayak PVP, terus habis itu kayak para venture capital yang cari exit liquidity, kayak gitu sih. So, hoarding supply gitu ya. Betul, aku melihat dari 3 hal itu, ya, dan aku lihat juga dari portfolio gua yang kebun binatang tadi itu, not making any money gitu. Bahkan it goes to zero. more likely than not, emang goes to zero. Ya, goes to zero. Jadi yang gua cerita tadi, gua jatuh cinta sama DeFi, gua hold Uniswap, PancakeSwap. Di harganya lu tahu berapa? Gitu. Harganya PancakeSwap lu tahu waktu itu berapa, Dia bro? bilang 40. Lu tahu di situ? Lu beli 40? Ya. Dan sekarang lu tahu harganya berapa gitu. Sekarang berapa? Gua juga paling 3-4 ya. Mungkin ya segituan kali itu. Oh my Jadi God. portfolio altcoin gua, meme gua itu not making any money. Everything goes to zero. Itu sih intinya gitu. Tapi portfolio Bitcoin gua performing very well. Gitu sih. Jadi gue fokus apa yang gue bisa provide, gue fokus kemana yang works gitu sih. Yang nggak works ya udah kayak gitu. Tinggalin. I mean, maybe nggak works for you kan. Beberapa orang lain ada yang soalnya takutnya viewers netizen. Betul kan? Betul. Karena tiap orang tuh beda-beda. Skillnya. Jadi kalau kita di financial market itu kita harus tahu, cari tahu pertama kali itu metodologi yang cocok buat kita itu apa. Ini penting. Jadi teman-teman boleh ikut kelas macam-macam gitu. Boleh ikut kelas aja, semua ikutin, beli aja semua kelasnya. Tapi jangan fokus di profit and loss-nya, jangan fokus di McLaren-nya. Tapi fokus di metodologinya dia gimana, how he or she make money gitu sih. Apakah itu cocok metodologinya buat saya gitu sih. Misal kalau gue punya member dia umur 50-60, terus kemudian dia ikut kelas meme, belajar meme, trenching meme gitu. Aku rasa itu nggak cocok, metodologinya ya nggak cocok buat dia gitu. Karena dia mencari sesuatu yang stable untuk generational wealth. Safe haven-nya. Betul. Ini sorry, gua mau highlight yang tadi lu bilang soalnya ini penting banget. Dan gue pernah diajak juga gara-gara ngomong ini. Karena setiap orang tuh punya
beda-beda tipe emosionalnya dan Oh, iya. tipenya beda lah. Betul. Menurut gua teman-teman tuh harus coba dulu satu persatu. Makanya tadi kayak Ko Angga sempat bilang lu beli semua kelas. Gua setuju. Karena kenapa? Gua udah ngelakuin. Gua beli semua kelas. Gua cek mana yang paling cocok sama gua. Betul. Dan menurut gua buat teman-teman apalagi yang baru belajar, memang nggak ada teman-teman pertama replikasi dulu orang lain gimana. Kalian harus coba ngerasain supaya kalian bisa tahu your own gameplay. Betul. Finally, nggak bisa cuman kayak copy satu orang doang, nggak bisa karena mungkin kamu menghindar, misalnya kalau kamu copy Ko Angga doang nih, bisa aja kamu ternyata jagonya di trenching. Jadi Betul. kamu profitnya nggak maksimum karena kamu jago di Yes. trenching. Betul. Jadi harus dicoba semuanya supaya kamu tahu mana yang cocok buat gameplay kamu. Betul. Apalagi kalau masih penting. muda ya, Bro ya. Betul, ini Kalau sangat masih penting. muda itu kan emotional capacity-nya lebih gede, risk position-nya Yang bisa ambil lebih gede Itu. gitu. Waktu. Beda sama gua yang mungkin udah almost 40 kayak gitu sih. belum kelihatan. Jadi cara berpikirnya kan beda. Angga yang 10 tahun lalu, Angga yang 5 tahun lalu Iya. dengan Angga yang sekarang itu udah beda cara pikirnya. Oh jelas, Beda banget jelas, dengan Angga yang 10 tahun lalu, 15 tahun lalu itu beda banget. jelas. Kayak jelas. gitu sih. Setuju. Jadi itu juga lihat dari usia juga, dari kondisi family juga kayak gitu sih. Betul. Dan ini yang gua tuh sebenarnya suka banget ya, karena kondisi orang tuh beda-beda. Kok lu mengeneralisasikan yang ini terbaik? Nggak bisa, karena lu mesti coba dulu semuanya. Betul. Find your own gameplay. Betul. Nggak bisa ikut satu Betul. orang doang gitu. Setuju. Lu ambil Setuju. ilmu dari sini, tapi kalau lu tidak masuk dan tidak belajar dari semua kelas tersebut, ya nggak bisa. Yap, bayangin aja kayak atlet sih, Bro. Atlet mungkin ya, pertama kali kan dia mau coba dulu berenang, tenis, bulu tangkis gitu kan. Karate. Mungkin dari beberapa bidang itu terus kemudian dia lihat, oh gua kok suka sama tenis ya kayak gitu Cocok sih. kayak di sini. Kayak Cocok gitu di- sih kurang Betul, lebih. gue setuju. Nah dari situ nih kok, kita masuk ke lebih Bitcoinnya ya. Kan sebenarnya, oke, Angga udah making from the content creation, starting to realize, starting to sadar kalau misalnya Bitcoin, well, maybe not going to make you the richest from dari meme coin ya. Oh iya. Maybe nggak mungkin. Oh iya, jauh banyak yang lebih kaya dari saya. Dari meme coin ya, misalnya ya sama lah kok, yang banyak lebih kayak dari gue juga. Cuman kan Bitcoin yang gue satu adalah provide stability di market crypto. Gue ngomong di market crypto, karena Oke. kalau ngomong di financial market dihujat gue pasti. Dihujat, karena Bitcoin kan turun 75% dari full all time high ke bottomnya bear market. Cycle yang lalu. Cycle yang lalu. Oke. Mana ada financial heaven, ntar gue digituin takutnya. Cuman kan Bitcoin ini apa ya, profit yang ibaratnya kalau kalian jatuh tuh paling aman, bantalannya paling banyak gitu. Kalau meme coin udah jatuh 99%, jangan khawatir, bisa jatuh lagi 99%. Bener kan? Dan pernah gue rasain, Bro. Jadi gue pernah Cepat beli lagi. koin. Waktu itu namanya Neiro, Bro. Aduh, gue tahu tuh. Nero Jadi anjing koin ya. Neiro itu kan udah turun 99% kan. Oh nggak mungkin nih turun 99%. Gue cuma cari upside 50% lah. Turun lagi bro 99%. Jangan khawatir teman-teman. Meme coin itu selama belum nol, mungkin nolnya masih udah turun lagi. Tapi ya intinya akhirnya mengerucutlah ke lu Bitcoin kan. Ke lu Bitcoin karena lu finding pertama benefit yang bisa lu kasih ke audience sebagai content creation lebih banyak di Bitcoin. Betul. Betul. Dan ini kalau nggak salah mungkin gue udah mulai kenal, kita udah mulai ngobrol nih saat ini. Pas lu udah mulai mengerucut ke Bitcoin tuh kita udah sering ngobrol. Kemungkinan berarti tahun 2022-an, 2023 gue inget. Sampai di satu titik akhirnya kalau gue ngeliat ini kan gue dari personal, dari kacamata luar ya kok. Lu akhirnya bikin sih belajar Bitcoin. Yap. Semenjak lu bikin belajar Bitcoin, kalau gue ngerasanya lu tuh kayak put kubah gitu. Defensive wall, only Bitcoin. Oh iya. Iya, Only iya. Bitcoin. Tapi gue ngerti, karena lu kan nge-manage big groups, takutnya banyak orang masuk, kena ini, futures di sini, susah ngaturnya. So, daripada lu ngaturnya susah, lu put defensive wall, only Bitcoin. And then lu kasih beberapa materi. Apa yang prompting lu bisa kayak gitu? Apa lu sadar nggak lu lagi bikin defensive wall? Sadar banget dan memang gue bikin defense wall. Oh gitu. Oke, gue kira lu nggak sadar. Enggak, Kan dari enggak. kepala gue ngeliat kok agak Memang beda. sengaja dibikin. Oke. Memang sengaja dibikin defense wall itu. Tadi kan kita sempat ngobrolin tentang journey ya dari defensive wall lalu masuk ke belajar Bitcoinnya sendiri. Apa yang prompting lu sih kok? Kayak lu akhirnya
dari content creator, lu akhirnya bikin belajar Bitcoin dan bikin grup sendiri. Kayak gue suka baca yang Angga Insight sebenarnya. Oke, Itu oke. gimana journey-nya? Kalau tadi lu bilang kan gue bikin wall gitu kan ya. Boleh dibilang itu memang disengaja sih bro. Sengaja ya? Yang disengaja karena kalau dari marketing wise, aku perlu better positioning gitu. Positioning. Dan untuk di Bitcoin, yang isi positioning itu belum ada bro. Sementara banyak mungkin kelas lain di luar, mereka ngomongnya Bitcoin, tapi di dalamnya diajarin beli altcoin gitu. Oh, Iya kan? Oke. Jadi Bitcoinnya sebagai bridging aja. Oke. Nah, kalau kita enggak, kalau kita di dalam, lu malah akan diprotek dari altcoin itu, gitu. Jadi kalau lu Dan orang-orang yang kita punya di dalam itu beda, bro. itu gue udah ngerasain real Itu sih. beda banget, beda banget. Orang-orang yang di dalam itu beda banget. Bukan orang-orang native Web3 sih itu. Lebih ke TradFi people. Lebih ke orang-orang yang butuh better asset untuk uang mereka, gitu. Jadi kan aku bilang kalau Bitcoin itu Gold 2.0, Ya. ya kan. Terus gue juga bilang Bitcoin itu real estate 2.0, di mana 5 tahun terakhir, kan gue orang real estate juga ya. 5 tahun terakhir mereka yang di real estate not making any money, Oke. not making any money. Oke. Bahkan udah banyak mereka yang dijual rugi. Udah pasti. Ya, ada satu member, jadi dia itu udah usia sih. Terus dia jual rukonya dalam kondisi rugi di tahun 2024. Dia saking sebelnya udah jual berapapun pokoknya laku. Ruko itu laku dengan harga jauh di bawah pasar. Beli BTC. And then setelah laku langsung dia beliin all in BTC. Terus naik 2 kali lipat bro. Itu Naik 2 kali lipat. I've heard Dan dia stories. happy. Ya, Dan of dia course, happy. of course. Ya. Nah, so kita provide hal yang kayak gitu bro. Kita kasih better asset for their money gitu sih. Kadang-kadang ya kok, gue tuh suka lihat orang-orang tuh meremehkan Bitcoin. Kenapa? Selalu bilang gue nggak bisa jadi kaya, kapital gue kecil. Lu boleh nggak sih kasih tahu counternya kalau orang nanya gitu, kayak kapital gue kecil, gue harus beli meme coin atau altcoin, gue nggak mau beli Bitcoin. Kalau orang mau kaya, jangan dari meme bro. Jangan dari, kalau aku boleh bilang pribadi ya, kalau lu pingin kaya, jangan dari financial market. Oke. You will lose it. Jadi harusnya Kalau orang yang kaya dari financial market akan loss juga di financial market bro. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat influencer di luar, mereka mungkin loh ya, gue nggak tahu. Mereka mungkin tidak kaya dari financial market gitu. so ada bisnis lain. Ada bisnis lain. Misal, kalau gue juga make money dari kelas belajar Bitcoin bro, ya kan? Ini Gua pasti juga- banyak yang hate nih. Lo jualan kelas. Enggak masalah sih. Kalau jualan kelas itu kan halal ya. Nggak, Halal, that's legitimate business. Dan banyak orang yang butuh informasi itu, butuh knowledge itu tanpa perlu mereka kulik-kulik lebih dalam gitu. Ini gue kasih satu hal ya kok. Kalau menurut gue, ini kan gue beberapa kenalan juga sama beberapa orang yang memang leader of a paid groups lah. Dari sisi gue kalau buat haters ya, kan gue member di kelas lu, gue member di kelas banyak orang. Kayak tadi kan gue coba juga. Gue simple, kalau temen-temen ada yang nggak suka sama orang beli kelas, jual kelas, ya temen-temen coba jual kelas aja, laku nggak ada yang Oh beli ya. yes. Karena jual kelas itu susah banget bro. Itu sangat amat luar biasa susah. Iya. Sangat amat luar biasa susah. Orang tuh ya beli kelas lu karena lu memang provide value menurut gua. Ya tadi value-nya itu yang tadi dulu kita mau masuk ke sana gitu. Ya Bitcoin itu is the value, conviction lu terhadap Bitcoin yang menurut gua kalau setiap kali gua habis ngomong sama lu tuh gua berasa pengen beli BTC. Gitu. Sumpah lucu banget, tapi beneran. Tapi gua tuh bener-bener penasaran karena banyak banget orang tuh nanya ke gua kayak, "Kok gue tuh kapitalnya belum seberapa, belum saatnya gue level main BTC." Itu tuh gue bingung cara benerin perspektifnya. Tapi lu tuh lebih convincing. Boleh nggak lu share? Kayak kenapa gue harus main BTC di kapital gue? Let's say, kita pakai real scenario ya. Gaji bulanan, Jakarta Jakarta, oke. 6 juta. 6 juta. Katakan masih umur mungkin 23, 24, 25 lah. So tanggungan sendirian. Argumen nggak ada, maksudnya masih sendiri doang lah, dia nggak punya istri, nggak perlu bayar apa-apa gitu, cuman bayar ongkos makan dan teman-teman.
kenapa harus ke BTC nggak ke tempat lain? Kalau gua masih umur segitu, em, mungkin gua malah akan beli knowledge sih, bro. Bukan beli Koin. aset ataupun koin ataupun dan lain sebagainya ya. Tapi gua akan beli experience, gua akan beli knowledge gitu. Karena itu yang aku lakukan, bro. Emang mungkin itu akan bawa kalian lebih lama sih kayaknya. I see. Kayaknya lebih lama sih. I see. Tapi kalau di umur-umur 20-an, itu adalah masanya untuk akumulasi knowledge sih, bro. Akumulasi pengalaman gitu. Pengalaman. Jadi lebih ke building your own, kayak lu tahu lu mau ngapain. Betul. Jadi semua yang gua share, yang tadi belajar Bitcoin, yang ada di YouTube, itu kan hasil compounding knowledge selama berpuluh-puluh tahun, bro, gitu. Setuju. Dan yang Tanpa aku dulu belajar macam-macam itu, gua nggak akan sampai di posisi ini. betul, Kayak gitu. betul. Jadi dulu gua ikut banyak sekali training sih, bro. Jadi pernah ikut training NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya. Nah, dari Neuro Linguistic Programming itu, waktu gua kerja di properti, itu gua bisa baca orang lah dalam tanda kutip, atau bisa encourage orang untuk buy something lah gitu, untuk close lah gitu. Close deal. Atau bisa juga gua pakai waktu scripting atau mungkin di modul-modul belajar Bitcoin. So pada saat kamu merasa convincing waktu ngomong sama gua pingin beli BTC, jangan-jangan aku secara nggak sadar itu udah memasukkan yang namanya hypnotic language pattern dari yang aku belajarin dari Neuro Linguistic Programming. Oh, Mungkin, jadi bro. ilmunya adalah ya belajar si NLP-nya. Nggak harus belajar NLP sih, bro. Tapi Nggak, ini yang ini dulu- case-case dulu, gua. iya, Tapi case, ternyata everything tuh connected, bro. Ya. Ternyata everything connected gitu sih. Tanpa gua belajarin hal-hal yang dulu, nggak akan ada Sampai Angga segini. sekarang yang mungkin bisa punya multidisciplinary skill yang bisa dalam tanda kutip ku jual, bro, gitu. Kayak gitu sih. Ini pengalaman gue masih jauh di bawah lu lah. Tapi kalau orang kaya dari financial market tiba-tiba mungkin beli meme, dapat 10M let's say, ya kan? One time hit. And then mungkin dari 10M itu dia pingin lebih kaya lagi, bro. Tembak lagi. Terus dia tembak lagi, loss. Hilang. Tembak lagi, loss. Tembak lagi, loss. Sampai akhirnya No. back to zero. Dan itu banyak terjadi cerita seperti itu di financial market. One time hit, setelah itu nggak bisa direplicate, gitu sih. Karena hoki. Itu Gue aja cukup sih. setuju sih. Karena hoki. Gue ada beberapa kali ketemu orang yang memang menurut gue sih jago ya di meme coin, trenching. Tapi mereka aja selalu bilang saya itu hoki. Saya itu hoki. Oh iya. Gue tuh hoki. Termasuk hoki itu faktor terbesar, bro. Wah, sangat-sangat Karena besar. kayak yang tadi gue bilang kan, semua influencer itu hampir semua influencer keuangan dan lain sebagainya ya itu lahir di era COVID gitu. Pada saat COVID mereka nyoba kerja di medsos kayak gua. Nah itu hoki, bro, karena didukung oleh kondisi. Kondisi yang pertama, semua orang di rumah punya time, ya kan, follower lu naik gitu. Kondisi yang kedua, waktu itu Fed lagi QE gila-gilaan kan. Ya, karena memang susah Nah, ekonomi. likuiditas otomatis sedang- pada saat lu membahas suatu koin, suatu saham atau apapun, orang ikut, boom, naik Boom, harganya, naik, betul. lu terkenal, itu sih, terus lu diikutin, punya authority, ya Ya, kan? ya. Tapi di background semuanya itu, ada yang mendukung. Contohnya, Fed yang QE terbesar-besaran dalam sejarah. Kayak gitu sih. Ini ilmu Bukan yang karena kerja keras kita aja, tapi ada kondisi yang mendukung kita buat hoki. Gitu. ibaratnya hoki itu juga maksudnya gini, lu tuh mesti have to be in the right time, the right place, the Oh right iya. moment lah Yup, ibaratnya. indeed. Tapi lu juga harus punya skill buat melakukan itu. Karena kalau gua at the time, gua juga at the right time. Betul. Lu COVID, gua juga COVID. Ya kan? Terus at the right place ya iya. Lu di industrinya, gua juga di industrinya. Yang beda apa? Lu melakukan eksekusinya, gua tidak. Itu kan yang membedakan. Yup. So menurut gua hoki yes, betul. Tapi faktor lu get up, bangun dan mau melakukannya itu juga satu hal. Ya, dan mau melakukannya pada saat lu melakukannya, lu udah punya modalnya yaitu berupa skill. Skill. Gitu. Nah, makanya kalau nanti 2026 ada bear market, mungkin gua akan kembali ke gua lagi. Gua mau belajar hal-hal lainnya lagi, kayak gitu sih. Menarik. Nah, gue mau bahas
Ini kita tinggal 5 menit 10 menit lah. Gue mau bahas sedikit. Tadi kan kita udah bahas Angga the journey from nowhere to somewhere, from somewhere to founder of Belajar Bitcoin. Oke. So dari sini gue mau bahas sedikit kan Angga ini memang terkenalnya tentang Bitcoinnya. Bahas Bitcoin lah. Hari ini tuh 11 November kok. Please jangan marah-marah kalau aku telat, sering dimarahin gua. 11 November. Nah, kita tuh mau bahas kan market sedikit ya. Bitcoin baru close 50 MA kemarin yang cukup menyelamatkan kita. Menyelamatkan cukup. Menurut lu sendiri sih, gue penasaran sih. Pandangan lu tuh gimana sih kok? Kayak misalnya, gue ngomong altcoin, gue ngomong crypto market in general dan juga potensi stop QT. Oke. Kira-kira ini again guys, ini do your own research. Kita cuma bahas opini nongkrong aja, nongkrong. Menurut lu gimana kok? Menurut lu apakah it's a positive sign atau justru stopping QT itu not good? Karena kalau last time kita stop QT sebenarnya buruk dulu gitu. Buruk dulu, akumulasi baru naik. Pada saat memang dia ngomong oke, gua QE gitu. Tapi kemarin kan Trump sempat ngalirin si $2.000 stimulus ya, yang pernah dialirin juga saat COVID. Gue dapat soalnya. Itu menurut lu pribadi, menurut Angga gimana nih ke Bitcoin? Mulai dari yang closing di atas 50 week moving average ya. Aku rasa berarti kalau posisi sekarang, per hari ini kita bikin video ini, struktur buluran masih intact bro, sekarang. Kapan struktur buluran boleh dikatakan patah? Yaitu pada saat closing di bawah 50 week moving average. Dan kalau mau konfirmasi bisa nunggu closingan week yang berikutnya. Karena di cycle yang sebelumnya, kayak cycle 2021, itu sempat bro, waktu mid cycle top, itu closing di bawah 50 week moving average. Waktu 2021. Ini sebelum double top? Sebelum top pertama. Oke. Nah, di mid cycle top. Top pertama, closing di bawah 50 week moving average. 30 something itu ya? Nah, setelah itu, minggu berikutnya, itu malah closing di atas and then pump lagi, gitu. Itu pernah terjadi di 2021. Jadi mungkin nih bisa aja ada potensi yang pertama kita mungkin lagi dalam periode mid cycle top. Bisa jadi. Kalau misalkan mengcopy yang 2021, apakah bakal kayak gitu? I don't know. Tapi yang pasti struktur buruan masih intact sekarang. Belum patah di 11 November. Nah, cuman sekarang menurutku pribadi kita tetap harus cautious, bro. It's not the time to be very aggressive. Yes, actually. Itu gue sangat-sangat agree. It's not the time to be very aggressive. Jadi posisi gue saat ini lumayan defensif. Gue nggak jual Bitcoin gue memang. Karena memang komitmen nggak dijual meskipun ke Rp1. Karena timing the market is very hard. Yes. Jadi aku pilih not timing the market. Kalau misalkan Bitcoin koreksi, good news berarti kan kita bisa beli Bitcoin dengan harga yang lebih murah dan gue bisa restart kungfu gue. Kayak gitu sih. Terus tentang QT bro. Jadi banyak orang yang mengira setelah QT itu langsung QE gitu. Enggak. Padahal enggak. Stop dulu. Jadi ada neutral zone. Ada neutral zone. Sama kayak habis pagi nggak mungkin langsung malam kan gitu. Ada siang, ada sore gitu. Nah, apa yang terjadi di siang dan sore ini kayak gitu kan. Nah, kalau yang di cycle sebelumnya gua lupa 2019. Ya, 2019. Actually agak mirip-mirip bro dengan sekarang. Jadi 2019 itu ada krisis repo. 2019. Ada krisis repo yang mengakibatkan bunga antar bank itu naik luar biasa sampai 10%. Ada krisis likuiditas. Di 2025 itu juga terjadi hal yang sama, bro. Ada krisis likuiditas, salah satunya mungkin karena shutdown. Jadi yang 10-10 terjadi itu karena pinjaman antar bank jadi meningkat. Nah, cuman kenapa kita 2025 terselamatkan? Di 2019, Fed itu sudah membuat sebuah backstop, bro. Jadi kalau ada krisis repo lagi, sudah ada backstop, namanya standing repo. Jadi kapanpun bank perlu dana, pergi ke kita, jaminin USD ratio rimu, gue kasih uang, gitu. Unlimited, gitu. Kapanpun kita selalu ada untuk kalian, gitu sih. Nah, di 2025 yang sekarang Q4, standing repo kan mulai naik, bro. Mulai naik. Berarti udah mulai aktif.
Udah mulai aktif. Jadi kita nggak ada krisis repo kayak yang kemarin, karena sudah ada standing repo itu, fasilitas yang dibikin Fed karena akibat krisis repo itu. Yang sebelumnya. Betul. Nah, that's why dari sinyal itu, Fed kan lihat, oh kok jadi banyak yang pinjam ke gua, ini bank-bank pada nggak punya uang nih gitu. Ada krisis likuiditas, oke kita berhentiin QT-nya. Itu yang terjadi di background, bro. Ya. Dan QT berhenti nanti 1 Desember. Kapan QE? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang perlu teman-teman ingat, QE itu adalah kebijakan yang ini dari kacamata bank sentral ya, nggak populer, bro. Itu Mengakui admit defeat ya sebenarnya. itu jalan terakhir. Saat sudah tiada jalan, QE is the only way, gitu. Saat sudah tiada jalan. Jadi sebelum QE itu pasti ada usaha-usaha lain. Ya soalnya kalau gua ngeliatnya dari retail, kalau dia QE artinya dia admit dia kerjanya nggak bagus. Gua ngeliatnya kayak gitu. Bukan kerjanya nggak bagus juga ya, bro ya. Tapi kalau ada QE, berarti sebelumnya sudah ada kekacauan yang sangat besar, sampai kartu asnya itu harus dikeluarkan. Iya, makanya menurut gua kayak monetary policy in general, they cannot really do it gitu. Kalau gua ngeliatnya, mudah banget dimengertinya begitu. Jadi dia agak susah keluarin itu. Kenapa? Karena kalau orang, oke lah gua keluarin QE, maksudnya artinya oke gua kalah gitu. Gua kurang bagus, gua ngeliatnya begitu. Jadi Pada saat gini, bro, pada saat ada QE, bro, pada saat mereka keluarkan QE, yang terjadi adalah market itu akan kecanduan QE, bro. Dan susah untuk mengembalikan ke neutral, apalagi QT, gitu. betul, Nah, itu masalahnya. Dan pada saat ada QE, inflasinya akan naik. opium. Inflasinya akan naik, harga-harga aset akan naik, kemudian perbedaan kelas antara si kaya dan miskin makin jauh Gap, lebar. makin jauh. Gitu sih. Karena yang kaya makin kaya. Karena harga asetnya kan naik waktu QE. Gitu. Dan ya karena yang kaya kan kapitalnya makin gede buat masuk financial market. Betul. Nah, yang miskin makin miskin karena inflasi itu. Nah, that's why QE nggak akan dikasih kalau tidak ada krisis besar. Itu, bro. Jadi kalau lu mau QE, lu harus ada krisis besar. Dan sebenarnya memang nggak harus, ya maksudnya orang mungkin, karena kalau gue liatnya banyak orang tuh taunya gue pengen QE supaya semua aset gue naik. Tapi nggak ngerasain kehidupan sehari-harinya. Bensinnya naik, cabenya naik. Lu beli apa yang dari luar kita impor, beli baterai misalnya naik. Sehingga semua harga naik, cost of living-nya naik nomor 1. Nomor 2, rupiah lu makin lemah. Betul. Orang nggak ngerasain itu. Orang cuma ngeliatnya aset gua naik. Yap. Tapi kan naiknya atas apa? Yang kaya gitu, bro. Yang kaya happy. Iya, iya. Karena harga asetnya naik, sahamnya naik, propertinya naik, ya kan? Karena orang Happy. kaya nggak ngerasain beli cabai, nggak ada rasanya Betul. buat dia. Tapi yang orang kelas bawah nggak Teriak. punya aset. Teriak bro. Betul. Teriak Nggak punya pasti. aset. Nah ini gue sebenarnya ini menurut gue salah satu alpha yang bagus ya kok. Soalnya orang-orang kalau gue lihat di X apalagi pengen banget teriaknya tuh QE. Banyak banget loh kok. Lo mungkin kan nggak terlalu baca-bacain. Gue kadang-kadang suka iseng gue baca-bacain komen. Oh QE gitu. Tapi nggak tahu kalau QE sebenarnya yang diuntungkan hanya segelintir orang. Hanya segelintir orang. Orang-orang kaya dan mereka pemilik aset. Pemilik aset dan memang punya kapital juga ketika marketnya sekarang kurang bagus, boom, punya peluru buat nembak. Betul. Most of us, gue ngomong retail, most of retails, termasuk gue, embodiment of retail, most of the asetnya udah terdeploy. Begitu harga makin jatuh buat diserok, lu have nothing nanti ujung-ujungnya. Betul. Banyak banget case terjadi seperti itu. Ini menurut gue salah satu alpha yang bagus banget ya. Udah di-share juga sama Ko Angga. Mungkin untuk tutup podcast gue kali ini ya yang sangat-sangat spesial, boleh nggak kok lu kasih aja satu advice ke teman-teman gue di Solusi Investasi. Kalau lu misalnya dengan knowledge lu yang sekarang, lu bisa turn back time ke umur 25 tahun. What advice would you give to your 25 years old Angga? Kalau umur 25 tahun belum bisa beli Bitcoin ya. Belum bisa beli Bitcoin. Tapi jujur, gue nggak menyesalin apa yang gue kerjain di umur 25 sih, bro. Yaitu akumulasi aneka skill. Nah, kalau ada teman-teman bingung mau ngapain di umur 25, itu akumulasi aneka skill sebanyak mungkin. Nggak usah fokus cari uang. Cari skill dan cari experience gitu. Bahkan dulu gue jual PS, gue jual kalung emas gue.
akhirnya dibeliin sama papa gua lagi nih bro. ini karena udah gua jual waktu itu. Dijual. Udah gua jual buat ikut kelas NLP itu. Waktu itu harganya 17 juta. Gis, mahal. 17 Saat itu juta aja, di saat itu, gila. pada waktu aku umur 20-an. Aku peserta termuda waktu itu. Dan termiskin. Termuda dan termiskin. Udah termuda termiskin. Waktu itu Sedih nggak bisa banget. stay di hotel bro. Stay di kosan. Lucu banget lagi. Karena udah modalnya udah habis gitu. Modalnya kan buat kan dari kalung emas sama PS waktu itu. Segitu all in-nya buat belajar. Itu skill pinginnya aku pingin belajar sesuatu gitu sih. Karena aku merasa kalau aku nggak efektif atau mungkin boleh dalam kutip aku gagal ya. Berarti mungkin ada sesuatu yang aku nggak tahu gitu. Ini penting ya. Jadi kalau teman-teman ya sekarang dalam kondisi similar, gue bisa relate. Teman-teman memang masih sebenarnya masih muda ya. Belajar, invest di skill baru, skill baru yang teman-teman bisa Belajar metodologi banyak orang. belajar metodologi banyak orang. Karena memang teman-teman pun belum tahu. Mungkin aja ada dari teman-teman yang belum tahu kalian tuh jagonya apa, Betul. bisanya apa. Betul. Gitu. Gue setuju. So mungkin kita close dulu podcast hari ini. Ini kita udah banyak diskusi tentang lebih ke backgroundnya Angga seperti apa, tapi juga gue lihat banyak banget alpha yang tadi kita udah bahas untuk memulai content creation as a career juga, lalu have a conviction di Bitcoin dan crypto in general, sampai bisa bikin defensive wall, dan juga kalau misalnya teman-teman memang punya keahlian sama kayak Ko Angga, bisa juga start your own groups misalnya. Yap. Itu juga penting. Tapi ingat teman-teman yang mau start your own groups ya harus punya value dulu. Nggak bisa teman-teman tiba-tiba bikin start group sendiri, orang nggak mau datang gitu. Harus punya value-nya sendiri yang bisa teman-teman share. Gitu. So, thank you banyak Ko Angga udah datang ke podcast gua hari ini. Kita ketemu lagi di Web3 Week Asia 2025. Siap. Thank you guys. Siap.